Awalnya itu aku bikin video motivasi itu nggak ada kepikiran buat nyakitin orang lain, atau aku nggak kepikiran statement itu bisa disalahartikan. Ini salahnya mungkin ada di aku. Statement aku yang salah. Aku tuh perintis. Padahal banyak orang yang udah lebih ngerintis, berpengalaman dan hebat dari aku. Ini adalah untuk membentuk karakter dan mindset Ryu. Masuknya perintis dong? Iya. Jadi bukan pewaris ya? Bukan pewaris. Perintis from zero? Perintis from zero. Jadi hari ini ada Ryu sama bapaknya. Tepuk tangan dulu ya. Aku sih udah lihat kamu di beberapa YouTube. Kamu anak tunggal ya? Iya. Jadi ini papa kamu pasti ya? Iya. Pasti ya? Pasti. Yakin? Gantengan anaknya loh. Bapaknya sih ganteng, tapi anaknya lebih ganteng ya. Kamu aslinya orang mana? Aslinya aku orang Jakarta. Jakarta. Papa orang mana? Jawa. Jawa. Iya kan? Surabaya. Oh, Surabaya, iya. Orang Surabaya ya. Jadi kamu kan kemarin rame itu kamu udah tahu ya. Terus katanya kamu sempet nggak enak perasaannya gitu ya. Sempet nggak ke sekolah gitu. Betul itu? Betul. Apa yang kamu rasakan itu? Ya pastinya kaget, shock, dan aku juga mau minta maaf buat teman-teman semuanya yang merasa nggak nyaman sama statement aku, karena mungkin nggak terlalu relate ya sama hidup aku, dan aku kan juga masih belajar merintis. Tapi hal ini tuh nggak akan bikin aku berhenti, malah bikin aku jadi lebih semangat untuk ngerintis lagi. Jadi biar relate gitu statement aku sama hidup aku, karena di luar sana tuh masih banyak perintis-perintis yang jauh lebih hebat dari aku. Kalau menurut Ryu saat itu perintis itu maksudnya apa? Kalau menurut aku perintis itu adalah orang yang mulai sesuatu dari nol sampai berhasil. Atau orang yang bikin sesuatu yang awalnya nggak ada jadi ada. Kan perintis tuh bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Tapi kan sudut pandang orang-orang tuh beda-beda. Jadi kalau sudut pandang mereka misalnya ada yang beda dari aku, ya mereka nggak bisa marah dong ya sama aku. Jadi menurut kamu itu masuknya ke perintis saat itu ya? Karena kamu tidak dapat bantuan dari orang tua, begitu? Pastinya masih dapat bantuan dari orang tua. Cuma seperti yang aku bilang, perintis kan bisa dilihat dari beberapa sisi. Dan aku merasa aku ngerintis dari nol sampai lumayan berhasil di konten. Karena kan nggak mungkin dong aku awal-awal konten tuh langsung banyak followersnya, kan nggak. Dan yang maksud aku bikin sesuatu yang nggak ada jadi ada, itu jamu. Jamu tuh kan pahit. Aku bikin jamu yang nggak pahit. Ada, sebenarnya udah ada jamu yang nggak pahit, tapi nggak sehat. Dikasih kayak soda gitu. Jadi kamu merasa kamu itu berdiri di posisi aku nih, walaupun orang tua aku mampu, tapi aku mulai dari nol loh, gitu ya? Maksudnya paling papa bantu kayak mungkin apa gitu, kamu nanti yang kerja dari bawah gitu maksudnya? Iya. Oh, itu konsep perintisnya dia begitu. Kalau konsep perintis lo apa ya, Bapak? Iya, jadi sebenarnya saya sendiri masuk di podcast bareng Ryu ini kan memang nggak mau. Mungkin waktu tim dari dulu ya nggak mau. Saya nggak mau karena gini. Kenapa saya nggak mau? Karena dunia konten kreator Ryu dan dunia bisnis jamu Ryu, satu, ini bukan menjadi penghasilan utama dari keluarga saya. Satu, itu yang saya tekankan. Karena opini di luar sana kan semakin melebar. Nah, sampai kemarin pun setelah masalah ini menjadi viral, podcast pertama itu Ryu diundang di Dr. Richard Lee. Kemarin. Jadi saya juga mau mengucap terima kasih sama Dr. Richard Lee karena saya belum sempat ngomong terima kasih. Terima kasihnya karena apa? Kemarin Ryu saya suruh podcast sendiri. Dr. Richard Lee suruh saya datang karena kebetulan jadwalnya juga saya tidak bisa hadir. Tetapi tetap Ryu saya suruh sendiri. Karena apa? Saya dunia konten dan bisnis sampai dengan kontennya pun menjadi masalah sekarang ini. Ini adalah untuk membentuk karakter dan mindset Ryu. Jadi bukan karena soal uang gitu. Nah, kenapa saya suruh Ryu sendiri? Karena selama ini Ryu bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Tapi tetap saya dan mamanya kontrol dari belakang. Bimbing maksudnya? Tetap. Jadi kemarin ke Dr. Richard Lee itu pun mamanya ikut. Tapi saya nggak ikut. Nah,
Kenapa akhirnya saya mau ikut ke sini untuk masuk di podcast? Karena ternyata kemarin itu saya benar-benar, dan mamanya pun benar-benar melihat. Mamanya kemarin juga nangis sebenarnya di belakang. Terus waktu Rio ke mobil pun mamanya WA saya juga nangis. Karena dia ternyata melihat Rio tidak menjadi seperti yang biasanya. Jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Seperti begini nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Happened? Waktu kita nggak tanya waktu selesai. Maksudnya waktu podcast. Tapi setelah selesai, dia pun nangis di mobil. Di videoin sama mamanya, lalu mamanya masih nggak nanya karena dia masih nangis, dia masih diem. Di rumah saya yang tanya, masuk saya peluk, saya tanya, Rio kenapa? Nggak apa-apa, ngomong jujur sama papa. Kenapa yang Rio rasain? Aku takut ngomong, Pak. Aku takut ngomong. Berarti saya melihat hujatan netizen sudah masuk ke dia. Di saat itu saya langsung putuskan sama istrinya, sampai masalah ini selesai, saya akan damping Rio dimanapun. Saya akan masuk. Walaupun ada konsekuensi sebagai papa, pasti kan akan kena sasaran tembak kan? Nggak masalah, karena memang ya akan saya jelaskan sebenarnya apa sih. Ada yang bilang eksploitasi anak, ada yang bilang menggunakan ini untuk uang, untuk keluarganya, dan saya kan pasti akan menjelaskan. Selama ini saya serahkan ke Rio semua untuk menjelaskan. Karena saya anggap ini mohon maaf, ini bukan maksud dia nggak serius menjalankan semua, cuman ini kan dunia permainannya dia. Saya menganggap konten kreator dan bisnis jamu ini adalah dunia permainannya dia, bukan merupakan dunia yang serius bagi saya dan istri. Artinya, kita harus serius di sini karena anak ini harus kerja, dapat penghasilan nanti buat kita makan nih, buat dia bayar uang sekolah, buat hidup kita. Kita nggak seperti itu. Istilahnya tempat dia main dan belajar. Maksudnya begitu kan? Betul sekali. Dan saya lihat selama ini dia ada masalah apapun dia bisa menyelesaikan. Tapi tetap kita pandu, Rio begini-begini arahnya, Rio begini-begini. Dan kemarin waktu podcast Dr. Richard Lee itu memang dia nggak bisa ngomong sama sekali. Sampai yang paling parah itu mamanya bilang, kemarin ditanya, dia kan sukanya les Mandarin. Disuruh sama Dr. Richard Lee, coba kamu ngomong bahasa Mandarin. Dia nggak bisa sama sekali. Iya kemarin, Rio. Iya. Kamu nggak bisa ngomong kayak gini, nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, soalnya kan ya agak lagi stress down gitu. Sekarang udah mendingan? Udah mending. Kenapa udah mendingan sekarang? Ya karena kan aku udah mutusin buat emang fokus aja, karena ya aku nggak ada pilihan lain sebenarnya untuk maju aja. Dan itu kan hanya opini mereka, dan aku berusaha untuk tetap fokus sih. Berarti udah ngobrol sama papa lah ya. Udah dikasih gambaran juga. Kamu juga udah bisa lebih mencerna kan. Tapi sebelumnya kamu belum bisa cerna dengan baik gitu kan. Sebelumnya itu yang kamu rasa dan pikirkan apa? Yang aku rasain tuh kayak agak kecewa sama diri aku, karena wah kok bisa ya aku memberi statement yang bisa sampai disalahartikan, dan aku kaget juga, shock gitu. Jadi awalnya kamu kecewa ke diri sendiri dulu karena kamu ngerasa kok statementku akhirnya bisa jadi begini gitu ya. Iya, karena awalnya itu aku bikin video motivasi itu nggak ada kepikiran buat nyakitin orang lain, atau aku nggak kepikiran statement itu bisa disalahartikan. Karena tujuannya aku cuma mau menceritakan pengalaman aku kemas dalam motivasi dan konten. Itu konten di mana sih waktu itu? Kamu lagi podcast atau lagi apa sih? Oh, itu aku bikin di salah satu kafe. Oh, kamu sendiri yang bikin? Iya. Jadi tujuannya waktu kamu bikin konten itu untuk memberi apa sebenarnya? Memberi semangat ke orang kah? Atau pengen ngasih tahu ke orang kalau kamu itu pinter, kamu sudah berhasil? Tujuannya apa saat itu? Tujuan aku sebenarnya bikin konten itu tuh ya, aku tuh pengen membagi semangat, dan aku pengen kita tuh bisa berkembang bareng-bareng sesama bangsa warga Indonesia biar nggak kalah saing dan ketinggalan dengan negara-negara lainnya di hal apapun. Oke. Dan aku cuma mau motivasi aja sih. Oke, jadi Aku tujuannya memotivasi. Memangnya kamu merasa orang-orang itu ada kurang motivasi? Bukan itu, tapi aku mau bikin orang-orang jadi lebih semangat lagi. Oh, kurang semangat lah orang-orang yang kamu lihat gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan, cerdas. Kita belajar. Namanya kan gini, kalau kita bikin sesuatu yang salah, kalau saya prinsipnya itu kita bimbing.
Iya. Karena kan biar gimana anak kalau masih umur kayak Rio kan yang dia perlu bimbingan. Dan dia perlu salah supaya dia belajar dong. Kalau dia nggak ada salah dia mau belajar apa gitu. Yang maksud aku itu bukannya kurang semangat, tapi aku mau bikin mereka lebih semangat lagi. Lebih semangat supaya mereka bisa mencontoh semangatmu, maksudnya begitu kan? Dan aku tuh mau bukan ningkatin ya, mau bikin daya juang mereka tuh lebih kuat lagi tujuannya. Oke. Nah, kalau dia panggil gua uncle apa om ya? Om ya. Koko nggak bisa ya? Lu sama gue tuan siapa? Sama kayaknya ya. Lu berapa sih? 45. Oh iya sama gitu. Sama. Jadi ngomongin umur ya. Panggil om aja ya, uncle. Jadi kalau uncle tanya begini ya. Misalnya awalnya kamu bikin konten itu kan banyak yang nyentrik kalau istilah kita tuh. Jadi kamu jualan susu pakai mobil Alphard. Terus kamu bikin jamu dengan versi kamu sendiri. Kalau istilahnya kamu tuh selalu menemukan cara untuk bikin orang itu tertarik. Nah, kamu sempat berpikir konsep itu dari awal atau memang nggak sengaja? Kalau menurut aku ya, yang pertama yang kita bahas dulu yang jualan di mobil Lexus itu. Nah, itu aku bukan emang mau sengaja bikin orang-orang kayak tertarik gitu. Aku nggak sengaja karena papa minjemin aku mobil. Aku minjem ke papa. Dan kalau yang jamu ini itu awalnya pas aku sakit itu. Jadi dari problem to solution. Jadi waktu aku sakit dikasihnya obat. Aku kan dulu daya tahan tubuhnya agak kurang ya, baik ya. Jadi lumayan sering sakit dikasih obat terus. Obat kan ada efek samping yang nggak baik. Nah jadinya aku dikasih jamu. Aku bilang, ada nggak jamu yang enak, sehat, tanpa rasa pahit? Mama papa bilang dijadiin bisnis aja karena peluangnya bisa besar. Idea datang dari papa mama tuh. And then? Akhirnya selama beberapa lama aku ngumpulin uangnya dan udah ada, aku bikin bisnis jamu ini. Uangnya dari mana? Dari YouTube AdSense dan endorsement aku. Oh, dari konten-konten yang kamu bangun. Jadi nggak dikasih sama papa uang modal? Nggak. Bener ya? Bener nggak tuh? Lu nggak kasih dia modal uang gitu? Bener, karena kita sudah kasih dia modal itu 2 kali. Jadi waktu umur 7 tahun, dia ulang tahun, memang saya kasih kadonya itu bisnis franchise ayam goreng gerobakan. Jadi, saya dulu punya resto, mamanya buka resto, di depan ruko ada lahan, udah dia ulang tahun, pada situ saya bingung juga terus terang karena ini mau dibeliin apa lagi? Memang dia mainan sudah ada semua udah lengkap. Ya udah deh beliin kado bisnis ini aja. Nah, biar dia jagain itu untuk belajar. Saya cuma bilang sama Ryu nggak usah mikir yang apa-apa. Ryu cuma jaga aja di situ. Sama ada karyawan di situ satu. Jadi tugasnya Ryu cuma jaga. Orang beli Ryu cuma ambil. Orang bayar, Ryu diajarin untuk ngembaliin uangnya, ngitung duit, udah gitu aja. Ambil ayamnya, taruh, kasih. Itu cukup, itu aja, nggak usah pikir yang lain. Iya. Nah itu dia cuma bertahan 3 hari. Pulang sekolah di situ, masih hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat udah nggak mau lagi dia. Kenapa? Karena dia masih kecil kan, main, masih pengen main ya? Iya. Waktu itu umur berapa waktu itu Ryu? 8 tahun? 7 ya, masih pengen banget main lah pasti. Gitu. Terus akhirnya? Kenapa saya sengaja beliin franchise? Padahal kita kan bisa bikin sendiri. Supaya Ryu tahu nih, Ryu beliin kado ini, franchise ini seharga ini. Jadi kalaupun rugi, ya uangnya segini yang rugi ya, yang hilang ya. Gitu. Jadi nggak ikut ke campur aduk ke keuangan restoran mama. Ya, gitu ya. Supaya terpisah, benar-benar terpisah. Saya sengaja beli franchise. Jadi mamanya jual ayam bakar, dia sendiri kompetitor mamanya jual ayam goreng. Di depan jadi situ. Kompetitor mamanya. Iya, di depan supaya bisa dilihat kan dipantau. Ya cuma bertahan 3 hari. Akhirnya sudah, dia nggak mau jaga. Saya juga sengaja tidak meneruskan dengan suruh karyawan jaga, enggak. Karena biar dianya tahu. Ryu, ini udah 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak dijaga, dibiarin itu 1 minggu, 2 minggu. Akhirnya terus saya tutup. Ya itu gerobaknya saya kasih ke orang. Dan saya kasih tahu sama Ryu, kado yang papa kasih bisnis sudah hilang ya. Karena kamu nggak mau jaga, nggak mau konsisten jaga, udah hilang, uangnya pun juga hilang. Kita udah tahu. Dia nggak sedih waktu itu? Belum sedih sama dia sekali. Nggak peduli. Iya. Terus umur 8, itu sudah mulai kita ada ide bikin untuk dia susu sapi segar. Jadi susu sapi segar, orang kan sulit ya, cari susu sapi segar tuh sulit sekali. Tapi kita kasih topping-topping.
Nah, kita ada ide itu, terus Ryu, ini kita ada ide itu, mau nggak Ryu bikin bisnis lagi yang kedua? Saya tawarkan memang saya tawarkan, karena susu sapi kayaknya kalau sama anak kecil cocok. Iya, terus dikasih topping-topping lucu-lucu, topping macem-macem, puding dan lain-lain kayaknya cocok. Mau nggak Bapak bikinin lagi usaha? Dia bilang ya udah mau. Nah, kita rencana mau online dan lain-lain. Terus pada saat itu memang saya baru beli mobil. Nah, terus pada saat itu kalau nggak salah itu masih pandemi. Dia sering lihat di jalan tuh orang jualan pakai mobil. Di mobil Grand Max dan lain-lain. Ya. Terus dia ngeletuk gitu. Pak, aku mau jualan pakai mobil. Kayak orang itu. Pakai mobil. Ya kebetulan pada saat itu saya baru beli mobil itu. Dan mobil yang kan harusnya kalau mobil yang lain kan susah ya mau jualan karena kan sedan kan yang susah. Lexus itu. Yang Lexus, betul. Kan lu bisa kasih dia mobil yang lebih sederhana ya. Bagus lainnya, buat branding ya. Lainnya sedan, jadi nggak bisa kebuka di belakang begini bagasinya. Tapi kan lu mampu lah beliin mobil ini. Ya ada pasti ada sisi marketing lah kan. Iyalah, maksudnya it's okay anyway karena menurut aku itu ada nilai jual sendiri kan. Iya, betul. Terus? Ya udah akhirnya bolehlah coba jual. Nah, sehari 2 hari coba jual, akhirnya ada yang rekam dan viral itu. Iya. Betul. Dan itu kan memang bagus lah dari sisi kebutuhan branding lah gitu. Kenapa enggak? Selama kan tidak merugikan orang dan lain-lain gitu ya. Betul. Nah, kalau Ryu sendiri, kamu dari awal emang pengen jadi pebisnis atau tidak? Jujur. Jujur aja awalnya tidak. Cuma kan gara-gara papanya ngasih aku kado di umur 7 tahun. Yang tadi ya? Iya, dan kan tutup gagal. Papa tapi nawarin lagi seperti yang Papa bilang tadi. Jadinya pastinya ada dorongan dari orang tua sedikit dan akunya pun mau. Jadi ini bukan paksaan dari orang tua aku. Memang aku yang mau. Oke, jadi awalnya enggak, tapi karena ada trigger-trigger yang dikasih sama orang tua, lama-lama kamu jadi suka gitu ya. Apa yang kamu suka? Coba. Yang aku suka itu maksudnya itu dapat untungnya, atau kemudian penjualannya bagus, atau kemudian dari nggak ada yang beli sampai ada yang beli. Apa yang kamu suka? Part yang mana? Part yang menurut aku suka ya. Pertama pasti dapat untungnya. Dapat untungnya. Itu pasti. Nah, habis itu prosesnya. Karena kan aku nggak mungkin nih buka bisnis yang jamu nih langsung rame, enggak. Aku promosiin terus. Lama-lama mulai ada pembeli umum. Karena sebelumnya cuma teman-teman sama keluarga-keluarga doang. Biar kamu seneng kayaknya ya. Keluarga beli ya. Itu kayak papa deh di belakang gitu. Cuma itu keluarga-keluarga yang bantuin beli doang. Iya, bantuin. Tapi kamu pengennya orang umum beli kan? Iya, dan omsetnya masih kecil. Berapa pertama? Pertama banget omset itu. Paling ratusan ribu doang. Berapa paling kecil berapa kau dapat? Paling kecil paling 200-300. Sehari ya. Gede lah. Itu awal buka. Tapi kamu kurang puas ya? Ya, kamu kan pengennya berapa waktu itu? Aku pengennya yang bisa mencukupi kebutuhan lah. Berapa itu? Kayak sekarang udah mencukupi sih. 5-6 jutaan sehari. Sehari? 5-6 jutaan? Itu yang kamu mau dan akhirnya tercapai gitu? Syukurnya iya. Itu lewat mana jalurnya? Nah, aku jelasin lagi ya. Iya. Itu kan aku kan promosiin terus tuh di konten. Nah, dan akhirnya lama-kelamaan makin ramai dan mulai ada pembeli umum, omsetnya pun jadi lumayan. Oke. Itu. Gara-gara kamu rajin kan? Iya, dan itu yang maksudnya seru buat aku. Iya. Aku suka. Kamu suka. Karena setelah aku ngeliat itu, aku jadi ngerasain perjuangannya selama ini. I see, paham aku. Jadi kamu tuh beneran pernah menghasilkan 1 miliar itu? Pernah. Itu dari mana hasil 1 miliar ini? Gabungan dari AdSense atau hanya dari bisnis yang kamu jalankan itu? Dari konten, endorsement dan AdSense, dan dari bisnis yang aku jalankan. Satu kesatuan semua. Itu dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan kau menghasilkan? 1 tahun. 1 tahun. Good job. Di usia 9 tahun kemarin. Bagus banget itu gitu. Jadi sebenarnya lu pengen deliver ke anak lu itu apa? Part yang mana? Iya, jadi gini sebenarnya awal kan dia ngonten ya. Jadi Ryu ini adalah anak tunggal. Pada saat dia umur 4-5 tahun, mungkin saya flashback mundur sedikit. Boleh. Ryu ini lahir melalui proses yang tidak mudah. Jadi Ryu ini adalah bayi tabung. Saya dan istri menikah 3 tahun kosong. Udah cek ke dokter, saya dan suami istri tidak ada masalah apapun. Nah, setelah 3 tahun ini kita putuskan, udah deh bayi tabung aja. Iya.
Bayi tabungnya pun saya mencari yang terbaik. Bukan karena saya faktor mampu, tetapi saya takut kalau gagal, mental dari istri saya akan drop. Ya. Jadi saya mencari yang terbaik dalam hal keberhasilannya. Oh, keberhasilan, bukan kliniknya ya? Bukan. Kliniknya pasti cari yang terbaik juga pasti. Betul. Kan? Yang saya ukur adalah tingkat keberhasilannya. Saya kumpulkan terus dan saya tanya, oke, kamu berhasil, kamu masalahnya apa? Dicek dokter masalahnya apa? Saya bandingkan dengan saya nantinya. Oke, kamu berhasil, masalahnya apa? Saya kumpulkan terus, saya pelajarin. Karena saya sangat menjaga mental dari istri saya. Karena kalau sampai yang pertama ini dia gagal, kedua, ketiga akan susah untuk membangkitkan mental seorang istri. Suami sayang istri lah, preventing namanya. Betul. Dan akhirnya kita putuskan bayi tabungnya di luar negeri. Kita bayi tabung di Malaysia. Penang? Selangor. Selangornya. Di Selangor. Nah, tentu di proses bayi tabung itu cukup berat. Artinya cukup berat itu kita harus berangkat subuh, pesawat, lalu suntik-suntik, pulang lagi, malam lagi. Oh, jadi mondar-mandir? Mondar-mandir. Istri nggak stay? Nggak stay, karena itu kan masih proses dibuat disuntik dan lain-lain. Stay itu kan nanti setelah ditanam ya. Nah, singkat cerita berhasil. Sebenarnya nggak langsung berhasil. Jadi dicek telurnya setelah masuk, dicek telurnya kan biasanya ada berapa puluh ya, mungkin sekitar 20, biasanya sisa 3. Nah, pada saat 3 itu dokter melihatkan saya di TV, dia bilang ini ya titik ada 1, 2, 3. Ini ada 3. Dokter bilang, saya harus melakukan sesuatu dengan salah satu dari 3 ini. Apa itu? Apa dok? Dia akan injek, menyuntikkan sesuatu di embrio ini untuk booster. Agar supaya tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Kemungkinan 3-3 hilang ini sangat tinggi. Kualitasnya bisa 3-3 ini dipertanyakan. Betul. Jadi dia bilang, saya harus menyuntikkan sesuatu, gimana kamu setuju atau enggak? Saya bilang, do the best dok. Sudah sampai sini saya, sudah sekian jauh. Lakukan yang terbaik menurut dokter yang baik. Oke, selesai, kita lihat besoknya. Besoknya dicek, 2 nggak ada. Hilang ya? Yang satu itu yang yang diinjek itu? Suntik itu yang hanya ada. Ini? Prosesnya masih belum sampai situ. Masih belum langsung selancar itu. Dan saya ingat dokter bilang, oke, besok penentuan. Kita lihat kalau ini masih nempel, saya akan bunyikan lonceng. Jadi semua yang tahu aku itu positif. Ada bunyi lonceng itu di sana ya. Itu saya sampai merinding. Saya menunggu momen bunyi lonceng itu, tegang. Nggak kuat saya. Dan akhirnya besoknya dicek, bunyi itu lonceng. Positif. Nah, pada saat usia kandungan bulan ke-7, dokter ini bilang lagi, dokter Andi kalau nggak salah, dia bilang lagi ini, saya ada feeling anak ini akan lahir lebih cepat secara prematur. Jadi saya harus melakukan sesuatu. Kenapa bisa? Nggak tahu, dia USG terus, dia lihat terus, dia bilang gitu. Ini ada kemungkinan lahir lebih cepat. Apa karena di booster itu ya? Nggak tahu saya. Jadi dia pertumbuhannya lebih cepat kali ya? Ini kan ini ya, spekulasi. Bukan, karena dia bilang begini, saya melihat ini akan lahir lebih cepat, jadi saya harus melakukan booster pada otak dan paru-parunya. Jadi di dalam kandungan di booster lagi? Iya, otak dan paru-paru dia bilang. Otak, paru-paru atau jantung, pokoknya antara otak, paru-paru, dan jantung. Jadi dia bilang harus konfirmasi ke orang tua, karena selain itu ada biaya dan lain-lain, kamu gimana? Cuman ya udah kita diskusi sama istri, akhirnya oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini harus jadi sempurna sebelum dia keluar ke dunia ini. Jadi organ itu akan bisa sempurna kalau bayinya masih di dalam kandungan. Begitu keluar, ini dia harus survive sendiri. Betul. Nah, sehingga harus dijadikan sempurna supaya kalau misalnya dia lahir prematur, ini anak nggak ada masalah. Gitu. Ini kita putuskan, oke dok, nggak apa-apa selama itu tidak ada efek samping dan demi kebaikan, karena suka flek juga. Udah mulai suka flek. Udah mulai ada fleknya. Ya, flek. Udah terus. riskan, iya paham. Oke deh, ya udah di booster. Lalu di suatu hari, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu itu saya ingat sekitar jam 10 pagi. Kenapa saya ingat hari Sabtu Minggu? Karena saya nggak ada supir, harusnya hari Sabtu. Jadi supir saya libur, istri saya lagi mandi, tiba-tiba dia teriak,
pendarahan hebat di kamar mandi. Usia berapa? 8 bulan. 8 bulan. Oke. Pendarahan hebat kayak kencing gitu, Iya. tapi darah. Langsung saya panik karena itu di lantai atas, saya pelan-pelan turun, saya masukin mobil. Itu saya nyetir mobil seumur hidup paling mencekam hari itu. Karena apa? Supir saya nggak ada, lagi libur. Saya harus setir dari Tangerang ke Rumah Sakit Bunda untuk ke Dokter Ari Paulim. Oh. Karena dokter saya yang itu tidak untuk melahirkan. Dia hanya untuk menjaga sampai siap lahir. Oke. Ari kan Dokter Betul. Ari Paulim bisa Ya, melahirkan. untuk melahirkan harus Ari Paulim. Akhirnya saya bayangin nyetir dari Tangerang ke Menteng. Sejauh itu, istri saya di samping. Ini darahnya keluarnya kayak keran air. Di mobil masih keluar? Keluar terus. Saya tatap lagi, terus keluar kencang sekali. Dan saya nggak bisa antara kalau ngebut ini makin kencang, kalau saya nggak ngebut, nyawa istri saya terancam. Jadi itu saya bingung, saya ambil kiri terus, udah nggak tahu, saya bilang, Tuhan udahlah, saya serahkan sama kamu aja, serahkan sama Tuhan. Udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, udah. Akhirnya nyampe. Pada saat nyampe, langsung cepat-cepat masuk Rumah Sakit Bunda, masih ada lagi. Dokter Ari Paulimnya lagi operasi. Dan ini keluar terus. Saya sampai ingat sekali, saya berdoa, sujud, ada Tuhan, tolong jangan ambil nyawa istri saya. Karena harus nunggu. Nunggu lagi beberapa jam tanpa tahu, kan nggak bisa tahu itu selesai jam berapa operasinya. Akhirnya puji Tuhan Dokter Ari Paulim datang, proses, lahir, dengan selamat, tapi ada lagi sedikit kuning. Karena kan prematur, kecil sekali dia. Kuning dia ya? Sangat kecil sekali. Jadi nggak bisa bawa pulang juga. Masih taruh inkubator. Masuk di ICU kalau nggak salah. Iya. ICU atau itu apa inkubator namanya. kan namanya kan? Iya, inkubator itu selama beberapa hari. Iya, bisa mingguan malahan. Betul. Dan itu ya kecil sekali. Kecil banget ya? Berat berapa? Aduh, saya lupa. Nggak tahu ya? Lupa, tapi kecil gitu badannya. Sekarang kan juga kurus ya dia. Sekarang ya. besar. Ya tinggi, tapi kan tetap kurus. Jadi kecil. Oke lah. Ya. Ya udah, akhirnya selama beberapa hari, oke. Nah, akhirnya boleh pulang. Dari situ, Rio ini, terus terang dengan perjalanan itu, Rio ini, kita berdua dan istri, ya pasti semua orang tua sayang ya. Tapi dengan pengorbanan dan perjuangan kita, rasa kita, sayang kita ke Rio ini berkali-kali lipat. Jadi lebih besar berkali-kali. Pasti, lipat, iya. pasti. Karena kita ingat perjuangannya ini untuk dapatnya kan. Untuk dapatnya melalui pertaruhan nyawanya mamanya juga. Iya. Nah, seiring perkembangannya dia, Rio dengan semua, ya saya tidak mengatakan bahwa saya kaya enggak, tapi cukup untuk menghidupi Rio. Rio minta apapun, minta mainan, minta makan, minta fasilitas apapun, saya bisa cukupi. Nah, selama perkembangan dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu dia kemana-mana selalu saya ajak, termasuk ke kantor. Kalau orang lain mungkin ke kantor, anehnya ditinggal di rumah, supaya lu ganggu di kantor, berisik, gua pusing mau kerja apa-apa. Iya. Kalau saya enggak. Jadi sama neninya, sama susternya saya ajak ke kantor. Udah nggak apa-apa. Karena saya khawatir gitu dengan dia kalau ada apa-apa di rumah. Nah, dia ngeliat saya kerja, mungkin dari situ dia niruin. Udah mulai selfie, pakai video. Dia ngelihat apa yang kamu lakukan. Iya, dia nirukan gitu. Gitu. Saya kerja sama klien, ngomong, dia niruin, tapi dia di videoin kita konten apa, tim itu, dia ngelihat gitu. Iya, pasti. Dia mulai menirukan. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, dengan dia memiliki semua itu, dia mulai tumbuh dewasa, mulai umur di atas balita. Nah, saya merasa sudah bahwa Rio ini kan laki. Saya bilang sama Rio, kamu laki. Tunggal. Kamu tidak punya siapa-siapa. Selama masih ada mama papa pasti akan support kamu. Dan semua yang mama papa punya, pasti ini akan kamu ambil semua nantinya. Tapi kamu ini laki. Artinya, kamu nantinya harus bisa mengelola ini semua untuk kamu. Dan juga untuk keluargamu. Saya bilang sama istri kan juga gitu. Jadi, amit-amit ya, kalau misalnya dia nggak bisa mengelola, dia sendiri nggak bisa makan, masih 1 orang. Tapi kan nanti akan ada istrinya, akan ada anaknya. Betul. Akan ada orang lain. Iya. Dan saya sendiri ngerasain, saya bukan dari orang yang tiba-tiba
sukses kaya, enggak. Saya dulu dari bawah banget. Maksudnya perintis dong? Iya. Jadi bukan pewaris ya? Bukan pewaris. Oh, jadi perintis. papanya beneran perintis ya? Perintis. Perintis from zero? Perintis from zero. Oh, tidak dikasih modal orang tua? Tidak ada no modal privilege? orang. No privilege. Oh, oke. Bisa dari karyawan, bahkan saya pernah terbawah itu tidur di depan rukonya orang. Tidur seperti gelandangan gitu, tidur di depan rukonya orang. Karena saya nggak punya apa-apa. Bahkan yang saya ingat, yang sekarang salah satu kemarin GM saya itu, saya datang ke rumahnya dia waktu saya sekolah, cuman untuk minta baju satu. Karena bajunya cuma tinggal yang di badan. Saya datang ke rumah dia, sahabat saya waktu sekolah yang saya jadiin GM di kantor saya ketok, saya bilang, aku minta baju satu. Karena saya udah nggak punya baju lagi. Jadi saya dari nol. Jadi saya melihat, Ryu, jangan sampai kayak papa nanti. Gitu. Dan saya melihat semakin bahaya arahnya. Karena apa? Dia mau terpenuhi semua. Nggak mungkin saya memberikan sesuatu yang ya rasa sayang kita yang tadi dengan perjuangan itu akan timbul menjadi rasa yang manjanya dia. Ya. Yeah. Saya jadi sama itu jadi seperti bingung ya. Kita sayang banget di satu sisi, tapi rasa sayang kita ini membuat dia sangat-sangat nyaman dengan kehidupannya. Bahkan bisa mencelakakan dia. Betul. Sedangkan dia ini laki. Saya bilang ini harus ada perubahan loh. Dia udah balita, udah selesai ini balitanya. Jadi kalau ini diterusin, Ryu anak tunggal, tidak punya saudara, saya dan istri kerja ke kantor dan lain-lainnya. Bagaimana seorang orang tua punya anak tunggal dengan semua fasilitasnya, lalu mau menghilangkan gadget dari anaknya, padahal anaknya setiap menit lihat orang tuanya pakai gadget. Iya benar. Ini nggak gampang loh. Nggak gampang. Ryu jangan main gadget. Ryu jangan main handphone. Iya, situ pakai kan dia. Meskipun kita bilang, loh ini papa kerja, loh ini anak kecil nggak mau tahu dia. Iya. Papa tetap main handphone, bukan papa yang main, papa mama main handphone. Belum ngerti juga kan? Ya, tapi kan visualnya dia melihat terus. Betul. Saya pikir ini gimana ya, kalau saya tarik gadgetnya, dia mau main sama siapa juga, dia nggak punya saudara. Mau saya kasih mainan berapapun, anak kecil kan bosan. Akhirnya sudah, dia mulai sekolah. Oke, selesai sekolah kita kasih les. Les 1, les 2. 1 yang non-akademis, 1 akademis. Habis les matematika, mungkin les berenang. Biar dia ada kesibukan. Ya, les apa. Yang bagus ya. Ya. Ternyata semakin dia besar, energinya semakin banyak. Sampai saya ikutin gym anak-anak. Buat ngabisin tenaga, kan ada ya, basket apa. Pulang, itu tenaganya masih banyak lagi. Sama kayak Bill. Nggak mau tidur-tidur. Nggak mau. Nggak mau. Jadi over kan. Iya. Akhirnya singkat cerita, saya putuskan, karena pada saat pandemi saya ngonten juga. Iya. Selesai pandemi, saya fokus ke kerjaan. Dari situlah idenya awal. Oh. Iya. Nyambung ke cerita di usia 7 Betul. tahun itu you dorong ya. Betul. Nah, sementara Ryu lagi ngapa, lu shoot aja. Tuh awalnya konten. tuh. Awalnya seperti itu. Oke, di shoot. Shoot, posting. Duh, Jalan. naik. Dan naiknya tuh signifikan sekali. Iya. Dari situ mulailah saya berpikir, ini deh. Anak ini, kamu boleh Ryu bersosialisasi dengan gadget, berdekatan dengan gadget terus boleh. Boleh. Tapi untuk konten. Oke, jadi Untuk menghasilkan sampai konten. nih akhirnya solusinya. Iya, betul. Paham. Boleh kamu dengan gadget, tapi untuk konten. Nah, pasti kamu masih kecil kan, jadi boleh dia pakai gadget dan lain-lain. Oke, akhirnya terus konten. Nah, pada saat dia konten, ternyata penghasilan masuk. Lama-lama endorsement dan lain-lain. Nah, di situ mulai lagi ada masalah. Masalahnya adalah kan dia pegang gadget tuh. Iya. Umur 7 tahun, karena penghasilan dia sudah ada, saya bilang, udah bukain aja rekening atas nama dia sendiri. Oke. Jadi apa yang dia hasilkan, biar masuk murni ke dia. Oke. Ya, dia buka tuh tabungan, dia pasang QRIS di handphonenya. Terus? Ya, udah. Dia kemana-mana QRIS, karena lihat mama papanya juga QRIS. Anak itu kan mencontoh plek-ketiplek orang tuanya. Iya, itu benar. Iya. Udah, ya QRIS. Akhirnya dia minta beli apa-apa. Pak, aku minta di mana itu? Nggak bisa, nggak boleh. Alasan orang tua paling gampang apa? Uangnya papa mama habis. Iya. Sebenarnya Nggak kan ada duit. maksud kita dia belum siap dengan itu kan. Iya. Nggak ada duit, Ryu.
Papa nggak bawa duit ini. Dia beli sendiri? Nggak bisa, beli sendiri dia. Loh, kan pakai uang gue, Pak. Ya, dia punya uang. Bisa punya uang. Lu bisa apa? Betul, dan itu sering kali. Sampai makan pun dia juga gitu. Iya, gue paham lagi alurnya. Makan, Pak, mau makan ini. Jangan, gini. Lo kan nggak apa-apa, gini. Harganya mahal. Dia kan pakai Rio sendiri yang bayar. Iya, uang aku. Iya. Dari situ saya melihat ini bahaya ini. Karena dia terus sendiri semua. Nggak bisa dikontrol. Iya. Karena dia punya penghasilan sendiri. Saya bilang sama mamanya, ini harus ada pengelolaan atas uangnya. Iya. Dia harus melihat uang itu nggak ada. Berarti kalau Chris udah berpikir bahwa kalau dia bikin bisnis kemungkinan rugi. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa, karena itu kan tidak menjadi fundamental kehidupan kalian kan. Betul. Jadi itu satu hal. Kemudian berarti sudah berpikir bahwa dia bisa belajar sesuatu nih. Betul. Gitu Karena kan? gini, belajar sesuatunya karena gini, juga dari pengalaman saya. Banyak orang bilang statement di luar sana, harusnya Ryu ini sekolah aja. Iya banyak sih memang Ya, yang selalu ngomong bilang begitu begitu ya. Sekolah aja. Salah kamu menyuruh Ryu kerja. Oke lah, di luar memang bukan menjadi penghasilan keluarga. Tapi anak umur segini belum waktunya bisnis. Anak umur segini belum waktunya ada penghasilan dan oke. Saya punya pemikiran tersendiri. Di perusahaan saya sejak kurang lebih ya 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, HRD kita itu tidak melihat CV dari kamu lulusan apa. Tapi kamu pengalamannya apa dan kamu bisa apa. Jadi begitu saya melihat anak saya, ada dilema lagi. Saya bilang sama istri, Ryu mau usia berapa sekolah di luar negeri? Bukan berarti tidak mau sekolah di sini ya. Cuman saya punya pemikiran bahwa kamu harus sekolah di luar negeri. Mamanya setuju, apapun itu alasannya setuju. Oke, sekolah di luar negeri, oke ya. Oke. Sekarang kedua, saya diskusi sama mamanya. Umur berapa anak ini dikirim sekolah ke luar negeri? Timbul masalah lagi. Lah kita ini masih pengen waktu sama dia ini lama. Bisa hilang waktu sama dia. Untuk menciptakan dia aja ini. Iya, paham. Susah. Kita mikir, iya ya. Satu sisi kita pengen anak kita dapat maju. Tapi waktu kita sebagai orang tua dengan dia akan hilang. Jadi singkat. Ya, kalau kita bicara SMP, SMA pun sebentar lagi. Mau universitas pun juga sebentar lagi. Mamanya juga nggak tega. Dia bilang, dilema orang tua banget ya guys. Iya. Nggak tega. Dia bilang, aku nggak bisa ngebayangin aku pisah dari Ryu 1 hari aja. Mamanya bilang, anak tunggal lagi. Betul, nggak bisa. Nah, kita mikir, berarti nggak bisa sekolah di luar negeri. Oke, berarti harus sekolah di sini. Oke. Sedangkan saya di kantor setiap hari melihat sekolah aja tuh nggak cukup. Iya. Ya. Akhirnya dari situlah kita putuskan bahwa Ryu ini harus belajar bisnis sejak dini. Satu-satunya cara. Tapi kalau kalimat motivasi, kan Ryu sering banget nih ngeluarin kalimat motivasi. Kamu belajar sendiri apa kamu dikasih tahu papa atau bagaimana? Oke, aku kasih tahu ya gimana caranya tuh aku bisa dapat kata-kata motivasi tersebut. Aku tuh bisa dapat kata-kata motivasi tersebut karena kalau malam papa sama mama memang suka ajak aku deep talk. Oh. Jadi ngobrol. Oke. Jadi kalau aku kan papa mama kadang pakai kosakata yang aku kurang paham kan. Jadi aku tanya apa artinya. Oh begitu. Jadinya karena suka begitu, kan aku dapat kosakatanya yang bagus juga. Dan aku juga pikirannya jadi lebih bagus juga ya, lebih maju lagi. Nah, jadi dari situlah kata-kata motivasinya itu. Oh, dari papa mama juga, karena kan kalian juga sering deep talk ya. Dan gitu. karena aku berada di lingkungan yang menurut aku positif. Oke. Jadi aku bisa belajar gitu. Oke. Jadi kalau dari kejadian yang sudah terjadi ini, yang kamu lihat itu, apakah kamu salah di dalam mengartikan kata perintis, atau mereka yang sebenarnya salah menangkap apa yang kamu maksud, atau dua-duanya salah? Coba pikir baik-baik. Oke. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, ini salahnya mungkin ada di aku. Oke. Kalau menurut aku, statement aku yang salah. Oke.
Karena aku udah bilang aku tuh perintis. Padahal banyak orang yang udah lebih ngerintis, berpengalaman dan hebat dari aku. Jadi banyak tuh yang nggak setuju. Tapi kan itu adalah ngerintis versi aku. Iya, versi kamu. Ya mungkin kurang jelas tuh versi kamu maksudnya ya. Karena di situ kan kesannya kan umum kan kamu bicaranya gitu ya. Jadi mungkin cara penyampaian aku kurang jelas. Kurang jelas. Kurang gitu. jelas itu dia. Oke, tapi itu tidak scripted gitu. Karena banyak yang menuduh kamu tuh dibikinin skrip dan dieksploitasi di situ. Kamu didorong ke depan untuk menjadi orang yang bisa mendatangkan keuntungan gitu. Oke. Jadi lucu gitu. Oke. Belajar public speaking. Dia belajar public speaking di mana sih? Dari kecil emang begini. Dari kecil dia bisa ngomong dulu daripada jalan dulu. Masa? Iya. Oh. Ngomongnya lebih banyak Umur daripada berapa dia jalan. ngomong? Umur 4 udah ngomong dia. 4 tahun. 4 tahun. Iya kan ada ngomong lancar ya? Iya, ngomong lancar. Ngomong kata pertama? Ngomong saya ngomong sama karyawan apa itu yang ditirukan sama dia. Semua sampai brand produk saya itu dia hafal udah kecil. Oke. Saya jualannya gimana dia hafal caranya. Oke. Maaf ya kepotong tadi ya. Silakan lanjut. Oke, jadi kalau scripted atau enggak? Kalau bikin konten pastinya scripted. Ada skripnya. Tapi bukan berarti skripnya ini aku dibikinin sama mama papa atau tim aku. Oh, nggak dibikinin. Jadi konten motivasi ini aku ceritain pengalaman aku ke tim aku. Oke, kemudian mereka yang menulis skripnya. Mereka yang menulis. Oke, sesuai dengan Pengalaman kamu. Jadi itu sesuai. Bagaimana kalau misalnya skripnya tidak sesuai dengan pengalaman kamu? Kalau misalnya tidak sesuai ya pasti aku ngasih tahu. Oh, kamu nggak mau juga. Maunya yang sesuai dengan pemikiran dan pengalaman kamu begitu? Iya, karena kalau misalnya aku bikin skrip yang nggak sesuai pengalaman aku takutnya salah. Oke. Jadi paham, itu paham. semua emang berdasarkan pengalaman aku. Oke. Tapi lanjut. Dan kalau ada yang bilang aku nih dieksploitasi, enggak. Karena uang aku juga nggak mungkin cukup buat ngehidupin keluarga aku. Oke. Dan emang ini aku yang mau, bukan ada paksaan. Iya, kalau ada keterangan kayak gini kan jadi lebih clear sebenarnya. Dan menurut aku jawaban kamu itu bagus banget. Itu nggak diajarin ya? Sama papa, nanti ke podcast Bang Densu jawabnya begini. Gitu. Enggak kan ya? Enggak ya? Tapi kamu dikasih tahu jawaban yang bagus itu seperti apa tuh kamu dikasih tahu. Kalau jawabannya itu kayak contoh ya, seperti yang Om Densu bilang kayak nanti kamu di podcastnya Om Densu jawab gini. Enggak. Tapi papa ngasih tahu cara jawab yang tepat, harus sopan. Terus jawabnya kalau sama orang yang lebih tua harus Pak jadi gini, harus sopan gitu. Oke. Bukan dikasih tahu jawabannya, tapi cara jawabnya yang baik dan benar. Oke. Terus kemarin dengan kejadian kemarin, Papa mengkoreksi nggak beberapa hal yang kamu sampaikan? Dikoreksi nggak sama Papa? Dikoreksi. Oh, sehingga kamu belajar. Iya, dikoreksi yang salah tuh apa. Oke. Tapi mental kena kemarin sampai nggak bisa makan? Nggak bisa makan yang nggak ada. Makan bisa. Cuma tidur gelisah. Tidur gelisah ya lumayan kepikiran. Dibully sama temen juga nggak? Iya. Temen bilang apa? Pada bilang sok-sokan, dieper. Kayak ngebacot gitu ya? Iya. Banyak mulut. Banyak mulut gitu. Iya. Kamu kesel ya? Kamu jadi sedih juga sama dirimu ya? Bukan kesel sih. Karena di video itu aku ngerasa aku yang kurang jelas. Jadi bukan yang kesel, tapi lebih ke shock, kaget, dan juga merasa kayak kecewa gitu. Padahal tujuan kamu baik, maksud kamu ya. Nah kadang-kadang itu yang bikin kita sangat patah hati ya. Tapi kan pastinya banyak sekali parameter masyarakat yang kita harus hadapin ya. Mungkin dari masyarakat ada parameter lain? Ya, perwakilan masyarakat. Perwakilan masyarakat ya. Karena memang kan banyak setelah kejadian viral si Rio dibully lah gitu. Karena motivasi itu kan biasanya disampaikan oleh orang yang berpengalaman ke orang yang butuh motivasi. Jadi mungkin yang menjadi orang ini salah nih karena dia anak kecil gitu. Terus beberapa orang komen, ada mungkin orang-orang yang punya pendidikan tinggi disuruh punya hobi aja, karena menurut catatan risetan, anak umur 10 tahun itu lebih baik ngikutin lebih ke fisiknya yang dilatih dibanding otaknya. Jadi, tapi Ryu lebih ke banyak ke otaknya. Apakah itu salah?
Karena Om merasa nggak itu merugikan pas kejadian kemarin, merasa bersalah nggak? Jadi mungkin begini kalimatnya adalah, jadi kan banyak orang yang dengan parameternya usia Ryu itu lebih cocoknya berlatih motorik gitu loh, daripada dia mengasah pola pikirnya, apalagi di sisi bisnis kayak belum waktunya lah gitu. Nah kalau kita kan tadi udah dengar penjelasannya, gue sih bisa nangkep gitu. Cuman kalau lu sendiri nih, lu pengen Ryu itu tumbuh besarnya dari usia ini dengan segala ceritanya, jadinya arahnya kemana? Oke, yang pertama mungkin saya jawab dulu yang ini salah, pasti disuruh ya. Disuruh. Salahnya siapa gitu. Jadi kalau boleh saya review sedikit dari mana ini konten bisa timbul ya. Timnya Ryu itu selalu setiap bulan melakukan review konten-konten Ryu apa yang naik, yang drop, dan yang drop ini digantikan dengan konten apa. Saya waktu masalah ini viral langsung saya cek deh, saya meeting, saya cek. Ini awal timbul ini kenapa sih? Kenapa ini Ryu bisa menjadi seorang motivator? Karena saya nggak nyuruh dia jadi motivator. Ya dari kita cuman pengen pokoknya Ryu ini naik terus konten-kontennya ya. Nah, Ryu itu ada konten challenge, ada konten di jamu, ada di tempat jamunya dia, ada konten sosial eksperimen. Nah, kenapa bisa timbul konten motivator? Karena konten sosial eksperimen ini dia lama-kelamaan turun. Dilihat tracknya itu turun, view-nya turun. Nah, yang di konten jamunya dia masih jalan, yang challenge-nya masih jalan. Nah, lalu dari tim melakukan review, lalu timbullah masukan. Ini kalau bikin konten monolog namanya, motivation monolog, ini lucu nih. Apalagi usia masih muda. Ya, ini lucu nih. Ya udah, bikin aja. Ada lihat di grup itu, coba bikin. Oke. Setiap sebelum konten di-post itu selalu dimasukkan grup dulu dan harus ACC saya atau mamanya. Kalau tidak ada ACC saya atau mamanya, konten itu tidak bisa naik. Iya, itu udah benar. Dan pada saat itu adalah saya sekedar melihat begitu video kan, saya nggak mungkin video itu saya cepetin biasanya. Karena yang penting nggak ada nyebutin nama orang, nggak ada objek sesuatu, nyenggol apa, kata-katanya standar-standar aja. Oke, gas. Nah, oke gitu. Kesalahan dari kejadian ini murni adalah kesalahan saya. Jadi waktu yang video yang viral itu udah ke-review sama Kok Kris ini? Sudah. Tapi nggak ke-detect. Nggak ke-detect. Itu bakal jadi masalah. Iya, betul. Iya, jadi saya sudah ACC, kalau nggak saya atau mamanya saya lupa. Yang pasti antara kita berdua kita sangat ingat itu sudah ACC. Iya, nggak kepikiran bisa ke-twist begitu. Betul. Dan akhirnya itu terjadi. Iya, kalau untuk Ryu kenapa tidak dilakukan kegiatan yang sport ya, maksudnya untuk ininya. Ryu ini dalam sehari-hari tetap seperti anak biasa pada umumnya. Oh, ada bermain juga. Tetap kita lepasin dia. Bermain betul ya? Ini papa nggak bohong ya? Enggak, aku tetap main dan kalau misal toh juga kalau ada yang bilang kalau aku nggak ada punya waktu main di rumah atau di luar jam sekolah. Iya. Tapi kan aku tetap ada mainnya juga, olahraganya juga di sekolah. Ada juga, iya. Dan aku juga olahraga juga. Kalau ada juga. Kadang olahraga juga di rumah, main-main juga di rumah. Olahraga apa, Ryu? Kadang main sepeda sama teman. Habis itu kadang aku main futsal sama teman. Karena di komplek kan ada lapangan basket juga, kadang main basket teman-teman. Jadi aktivitasmu itu belajar, konten kreator, sama bermain seperti anak-anak pada umumnya gitu. Iya, pastinya kalau kan nggak mungkin ya aku kerja terus sekolah les kerja terus, nggak mungkin. Iya. Aku juga ada waktu mainnya pasti. Ada breaknya. Berarti kamu tidak merasa dieksploitasi sama papa dan mama ya? Enggak, aku nggak merasa sama sekali. Untuk mencari uang, eksploitasi dalam hal ini kan maksudnya dieksploitasi untuk mencari uang untuk orang tua kan, maksudnya poinnya gitu kan, POV masyarakat kan, gitu. Berarti selama ini kamu dapat penghasilan, kamu nggak diambil uangnya sama papa mama kan ya? Enggak. Saya ini memastikan, takutnya kamu ini sedang dalam tekanan ya. Kita bisa ke KPAI habis ini soalnya kalau kamu dalam tekanan. Iya, aman ya berarti ya? Aman ya? Aman. Dan kalaupun aku nggak ada waktu bermain, emang ini semua aku yang mau dan aku nganggep konten itu sambil main-main juga. Tapi aku juga ada waktu main ya. Jadi aku nggak ngerasa dieksploitasi sama sekali. Karena murni semua yang aku lakuin ini yang dapat penghasilan. Kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu dapat penghasilan, nah itu masuknya ke aku. Karena aku yang dapetin itu. Pertanyaan gue belum lu jawab tadi. Lu kepengen Ryu jadi apa ya nanti? Jadi begini.
saya punya pikiran pengen Ryu jadi apa? Karena satu, contoh seperti sekarang ini kita jam 7 malam ya. Mau latihan sport apa Ryu? Mau latihan fisik apa? Sulit loh. Anak ini energinya ini setiap jam, setiap hari, every day. Saya juga sudah kasih dia beberapa spot. Sekarang kita di rumah jam 7, masa kita suruh dia keluar untuk latihan di jalan basket sampai malam setiap hari? Nggak mungkin. Jadi terpaksa kegiatan dia untuk menghabiskan energinya adalah kegiatan di rumah, di dalam ruangan, indoor. Oke, paham aku. Sampai sini paham nih. Tapi kadang ya, Rio. Tapi aku kalau malam gitu kan, seperti yang papa bilang kan, aku energinya kan banyak banget ya. Makanya kadang aku ngonten atau kadang ngobrol aja, dan aku juga sampai beli ring basket. Jadi kalau di rumah itu kadang ya lempar-lempar bola aja, tapi bukan bola basket yang beneran. Kalau di rumah ya bola karet ya. Paham. Jadi aku mau nanya nih, tadi you sebagai orang tua you baik loh. Kalau mama saya tadi dia motong ngomongan habis saya. Honest speaking, your parents kayak gitu nggak? Sama nggak kita parentsnya? Ya. Sama. Tapi kan gue ngerti kan ceritanya ya, kayak oh ya silakan Rio gitu kan. Zaman juga sudah berbeda. Betul. Ya. Kalau kita dulu kena cabe Wak ya gitu. Saya cabe bro, saya cabe gitu. Tapi saya juga ngerti sih gitu. Iya. Nah, belum kejawab tadi. Iya. Apalagi namanya? Mau jadi intinya seperti apa? Tunggu, jangan jawab dulu itu. Nanti itu di belakang. Gue mau nanya sama lu. Apalagi namanya? Lu pernah marah nggak sama dia? Pernah. Marah itu dalam bahasa atau lebih ke punishment? Atau dua-dua? Bahasa sudah pasti. Punishment itu bahkan saya kalau mentok nih marah sama dia ya, dia nakal banget gitu ya. Udah saya bilang, udah tim kontennya papa bubarin aja. Oh, lebih ke sana punishmentnya. Dia tuh nggak mau loh. Sama sekali nggak mau, nangis dia. Atau kalau nggak, udah kamu nggak usah konten ya, nggak usah syuting lagi, udah nggak usah. Udah, kamu seperti anak biasa aja. Sekolah, belajar. Tim kontennya saya suruh papa ke kantor biar syuting kerjaan kantor. Dia nggak mau. Jadi lu didiknya dengan take it away something yang memang dia suka ya. Betul, saya juga nggak mau memaksakan. Karena padahal saya juga sesuatu yang lu suka itu juga lu juga otaknya di belakang gitu ya. Lucu ya jadi orang tua ya. Tapi pernah nggak mukul atau nyubit gitu? Pasti pernah. Pernah ya. Pasti pernah. Itu berarti dia sudah kelewatan banget lah itu. Is it works or no? Untuk Ryu tidak. Doesn't work on dia, nggak terlalu bekerja ya. Tidak. Keras ya. Iya betul. Sih. Karena dia mungkin laki ya, terus dia seperti Ryu ini kan sudah, dia ini merasa ada power ya. Strong will. Iya. Kamu sama papa sering deep talk ya? Kamu lebih suka deep talk sama papa atau sama mama? Sama aja, tapi kan kalau sama mama lebih sering, kalau sama papa lebih jarang. Lebih jarang. Karena kan papa kan ada kerjaan juga. Ada kerja. Kalau mama itu yang ada kerjaan juga, cuma mama yang lebih sering ngeluangin waktu buat aku. Oke. Karena aku juga tahu papa kan kerja buat kita semua. Kamu tahu dari mana itu? Papa ya kan, jelasin. Oke. Aku mau nanya, ada nggak hal-hal yang, ini momen yang bagus ya, yang kamu pengen ada sesuatu yang papa lakukan buat kamu, atau yang menurut kamu papa kurang gitu, ada nggak? Oke, kalau menurut aku hal baik dari papa, nah itu yang dimaksudkan. Menurut aku itu hal baik dari papa sama mama itu banyak banget, dan semua yang papa mama lakuin buat aku itu baik. Dan papa mama tuh selalu, yang aku inget ya, papa mama tuh selalu coba untuk bikin aku nggak ngerasa sendirian. Banyak banget soalnya yang papa mama lakuin, salah satunya itu. Oke. Yang kamu ngerasa kurang? Hal buruknya berarti? Bukan, ya bisa bilang buruk sih, boleh lah ya. kurang aja bahasanya. Oke, sorry. Nggak apa-apa. Ada juga paling mama papa cuma suruh aku mandi cepet-cepet padahal libur itu aja. Aneh ya. Ngapain sih mandi cepet-cepet padahal libur gitu? Kan libur gitu ya. Iya, dan mama papa itu baik banget sih ke aku. Semua yang papa mama lakuin ke aku menurut aku baik. Mama papa juga udah selalu jagain aku, urusin aku setiap hari. Kalau one day kamu besar, kan hidup akan silih berganti ya. Aku nggak tahu kamu udah siap dengan pemikiran ini atau belum. And then maybe udahlah, kita ganti narasinya. Tapi udah. You already talk about that? Udah. Really? Iya, sudah.
Bahkan kalau nggak salah beberapa yang lalu kita bahas juga. Iya. Tapi dia malah bilang, jangan ngomong kayak gitu papa mama. Loh, ini harus Rio. Karena hal itu akan terjadi. Dan itulah yang sekarang papa mama lakukan. Kenapa kalau orang bilang, kamu kenapa di umur sekian sudah melakukan ini semua? Karena papa mama nggak tahu sampai umur berapa ada buat kamu. Sedangkan kamu anak tunggal. Kamu anak tunggal dan laki. Saya selalu tekankan itu. Kalau cewek kamu ikut nanti sama suami kamu. Kamu laki Rio. Tunggal, sendiri. Tidak ada orang lain yang akan menolong kamu. Kalau selain mama papa sekarang, ya kalau mama papa nggak ada, berarti siapa itu nggak akan ada. Selain dirimu sendiri. Selain dirimu sendiri. Karena kamu akan bawa anak orang, kamu akan punya anak, mungkin kamu punya karyawan, kamu harus tanggung jawab. Karena apapun yang kamu sampaikan nanti, ya bisa saja salah. Jadi proses pendewasaan Rio tuh sudah dimulai dengan sangat luar biasa ya. Kalau menurut aku, karena apa yang dia sampaikan bisa disalah artikan, bisa ditunggangi, bisa juga Rio yang salah, bisa banyak hal yang terjadi, gitu. Sampai sini berarti Rio banyak belajar ya dari kejadian ini ya. Ya, berarti kan ada kondisi di mana Rio tuh bisa diaduk-aduk emosinya kan, betul kan? Tapi apa sih yang akhirnya Rio pikir bahwa suatu hari nanti ke depan Rio tuh harus menjadi seperti apa? Ada nggak di kepala Rio? Cita-cita ya. Iya. Kalau cita-cita pastinya aku mau jadi sama apa yang aku kerjakan sekarang ini. Konten kreator dan pebisnis. Kalau di konten kreator dulu kan nggak mungkin aku mau ada di titik yang sama terus. Aku pengen ke depannya nggak hanya jadi konten kreator yang mengejar sensasi viral. Tapi aku tuh mau bisa jadi value creator. Value creator. Artinya itu aku bisa menginspirasi banyak orang. Oke. Dan hal ini aku jadiin pelajaran penting buat aku agar aku bisa menginspirasi dengan cara yang lebih baik. Oke. Dan kalau di bisnis aku harap semoga cap Nyonya Kaya Jamu aku ini bisa buka di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kalau dengar dia ngomong memang kayak baca skrip sih. Ya? Iya nggak sih? Ada tapi skripnya, nggak ada gitu. Kayak memang dia sudah gimana ya, kayak dewasa belum pada waktunya mungkin istilahnya. Dan itu hal yang mungkin orang tidak terbiasa sih. Kalau you sendiri, akhirnya you bisa jawab nih. You pengen dia jadi apa atau bagaimana ke depannya? Ini denger ya papa nih. Yang pasti, ya saya pasti pengen dia jadi pengusaha. Oh, pengusaha ya. Pasti. Kalau konten ini sebenarnya hanya pengalian dari gadgetnya dia. Ya. Karena mau nggak mau, dia harus bisa melihat sebuah gadget itu sebagai sesuatu yang positif buat dia. Bukan sesuatu yang akhirnya membawa arah negatif. Jadi oke lah, konten kreator itu gadget. Karena namanya orang ini nggak bisa dilepasin dari gadget sebenarnya. Nah, lalu dia pengen jadi apa? Pasti meneruskan dari orang tuanya. Pastinya menjadi seorang pengusaha. Tetapi untuk menjadi seorang pengusaha itu kan tidak mudah. Kita udah bener aja masih bisa ditipu orang. Kita jalannya bener masih bisa dijegal orang. Udah banyak ya pengalamannya. Betul. Ya? Dia harus kuat. Dia harus menjadi seorang anak lelaki dan seorang lelaki yang kuat. Itu yang saya selalu minta tekankan di kedua. Konotasi kuatnya dong? Kuat bukan hanya kuat secara finansial. Tetapi secara mental dan mindset. Itu yang selalu saya tekankan ke dia, Rio. Mental dan mindset kamu harus kuat. Kuat terhadap dunia luar yang mungkin akan jahat terhadap kamu. Kuat terhadap kejadian yang mungkin tidak sengaja kamu lakukan dan kamu jatuh. Kuat untuk kamu berdiri dan bangkit lagi. Karena itulah lelaki yang diharapkan itu seperti itu. Paham nggak Papa ngomong apa? Apa coba ulangin? Versi jadi, kamu. Kalau intinya aja ya. Intinya Papa itu nggak mau aku hanya jadi anak yang kuat secara finansial. Papa tuh mau aku tuh jadi anak yang kuat secara mental dan fisiknya itu. Supaya nanti ke depannya kan nggak mungkin hidup mulus terus kan. Jadi nanti aku udah siap kalau ada sesuatu. Oke, supaya kamu bisa mandiri. Iya. Tapi yang paling pasti Rio belajar ya dari kejadian ini kan ya. Tapi tahu nggak hak pelajaran paling besarnya apa kalau menurut Uncle Denny? Mau nanya, aku mau belajar dari orang yang lebih senior dari aku soalnya. Aku ini menurut aku pelajaran yang paling besar yang kamu bisa belajar. Dan untuk semua orang, bahwa hidup itu pasti salah. Nggak akan semuluk-muluk semua benar. Karena kalau tidak ada salah, tidak ada benar. Kalau tidak ada lapar, tidak ada makan. Jadi segala sesuatu pasti akan terjadi. Dan semua sudah dirancang oleh semesta ini, oleh Tuhan.
Jadi apa yang terjadi sama Ryu, itu ada suatu hal yang membentuk Ryu untuk menjadi lebih baik lagi kalau tahu cara menyikapinya. Dan menurut aku hari ini Ryu datang dengan cara yang baik dan tahu menyikapinya. Ryu tidak menyalahkan orang yang kemudian menginjak-injak atau kemudian menghujat atau memocking Ryu, tapi Ryu bicara tentang diri Ryu dan jalan Ryu. Dan itu adalah cara yang gentle dan dewasa untuk menyelesaikan walau usiamu baru 10 tahun.